Selama MCO ini saya telepon selalu di kata mana iman kita pastor kenapa tetap gereja ya boleh hebat betul ini. So ada bagian Tuhan, ada bagian kita jaga SOP, bagian Tuhan menolong kita. So kita perlu mematuhi SOP yang ada. Baik. Kita terus dengan firman Tuhan. Injil Yohanes bab yang ketiga ayat 1 sampai 20. Mari kita bacanya saling sahut bersahutan. Saya akan membaca ayat yang pertama dan saudara akan menjawab saya ayat yang kedua seterusnya sampai ayat yang 20. Ini berbicara tentang Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2-3. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertaimu. Jawab Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan ini. Jika tidak dilahir kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nanti kita lihat berikutnya. Terus. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali di dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk. Perhatikan, tadi itu tidak lihat kerajaan Allah, yang sekarang ini tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini perhatikan, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Yang terus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus lahir kembali. Ini beritahu kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari orang. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia, daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Ini latar belakang pada hidup yang kekal. Oke, ini latar belakang pengertian kita kemarin tentang peranatal. Ini latar belakangnya. Pada begitu besar kasih akan dunia. Teruskan.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan dia oleh dia. Terus, Orang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Orang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab orang siapa berbuat jahat, mesti terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan apa yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dia dilakukan dalam Allah. Haleluya. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus menegur seorang yang disebut ada dalam ayat yang pertama itu, Alkitab menceritakan adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam kitab Yohanes ini menceritakan ada seorang pribadi pada zaman Tuhan Yesus, seorang pribadi yang sangat disegani. Pada zaman Tuhan, seorang kenamaan ahli teolog agama Yahudi. Saudara tahu itu tertinggi, seorang ulama Yahudi yang disanjung tinggi. Nama beliau adalah Nikodemus, seorang ulama yang sangat disegani pada zaman Tuhan Yesus adalah Nikodemus. Kalau sebut saya Nikodemus, di antara para ulama, orang sudah kenal di seluruh kalangan orang Yahudi. Seorang ahli teolog agama Yahudi, mempunyai pengetahuan tertinggi, dan Nikodemus adalah guru daripada Paulus. Dia adalah guru, seorang ahli Taurat, seorang Farisi. Orang Farisi ini kalau berbicara tentang agama, mereka sangat taat tentang agama. Sangat taat, seperti orang seberang, orang lain yang tidak seiman itu. Orang Islam taat betul-betul dengan agama. Tetapi satu ketika dia merasa sesuatu kekosongan dalam hidupnya, dia mau melihat siapa yang sebenarnya. Namun pun dia seorang yang sangat terkenal, ternama, dan orang yang sangat disegani di kalangan ulama pada masa itu. Dia mau mencari satu solusi. Ya, kita lihat di sini kesaksian-kesaksian di mana-mana para mukaddim telah menemukan cara yang seperti ini. Jadi yang kita topik yang kita bicara pada pagi hari ini tentang cerita ini tentang Nikodemus, yaitu menemukan jati diri yang sesungguhnya. Menemukan jati diri siapa kita. Bukan karena kita sudah lahir dalam orang Kristen, agama Kristen, kita itu sempurna, ataupun karena kita hari-hari kita pergi masuk ke gereja, kita ini orang sempurna. Bukan. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya akan kupas ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Tidak pada siang. Biasanya kita malam ini orang tidur, tapi dia mau pergi malam. Kenapa? Dia takut diketahui oleh orang yang lain pergi jumpa dengan Tuhan Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau
datang sebagai guru, dia tidak mengaku dia Tuhan, tapi guru yang diutus oleh Allah. Mana saja kamu sebutkan, kamu diutus oleh Allah, diutus oleh Allah, mana saja kamu sebut. Sama saja peristiwa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda dan yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Jawab Yesus kepadanya. Yesus menjawab katanya. Ini jawaban Tuhan Yesus pertama untuk membuka mata rohani Nikodemus tentang siapa Yesus dan tentang apa yang karya Tuhan Yesus yang akan dia lakukan kepada dunia ini. Walaupun Nikodemus sudah mendengar, sudah membaca dalam hukum Taurat ini, kemarin kita belajar tentang Yesus yang datang dunia. Ada orang yang Majus daripada timur membawa berita itu kepada di Yerusalem. Mereka yang membawa berita ini bukan orang jalan-jalan. Ini orang Majus, orang East atau dari timur. Mereka ini adalah ahli perbintangan, belajar tentang bintang. Jadi mereka lihat kalau ini bintang yang ini satu pasti ada sesuatu yang beda. Bukan bintang yang besar, bintang yang besar, bintang yang biasa-biasa. Saya ada kawan orang putih dulu, dia pengkhotbah waktu satu seminar kami, saintis dari Amerika. Jadi bertanya dengan dia macam mana tentang bintang. Dia kata kalau bintang ini, kalau dia macam ini nama dia, macam ini nama dia, macam ini nama, macam ini. Dia kasih tahu semua. Jadi orang Majus itu seperti itulah. Tapi mereka sudah belajar tadi, kalau bintang ini bergerak, yang ini satu ni, pasti ada orang yang besar. Pasti ada orang besar. Jadi Tuhan pimpin pengetahuan mereka sampai kepada menemukan apa yang sebenarnya cerita di belakang bintang itu. Lalu mereka pergi ke Israel, tanah Israel, di Yerusalem, bertemu terus langsung ke istana. Saudara tahu kenapa dia pergi terus ke istana? Kenapa tim orang Majus ini pergi ikut terus pergi istana? Sebab mereka ini sangat terkenal, saintis ini. Bukan mereka datang banyak berpondong-pondong macam kita ini kan. Ini orang dari Bukit Sinai itu banyak pimpin oleh pastor saya banyak pergi Yerusalem, bukan. Menurut satu komentar hanya 3 orang mereka yang pergi ke berjumpa dengan Herodes. Sebab mereka ini orang yang sangat terkenal saintis di timur, di sebelah timur, yaitu di sebelah sekarang kita sebut ya Iran dan Irak macam itu. So itulah tempat mereka, orang yang pandai. Jadi mereka berjumpa. Ada kami nampak bintang di atas dan sebagai dengan cerita yang kemarin itu. Nah, sebenarnya itu sudah ditulis dalam hukum Taurat. Dan Nikodemus ini tahu betul cerita ini bahwa ada seorang Mesias yang dilahir. Kalau kita baca ayat itu, lalu Herodes bertanya kepada mereka, kepada ahli Taurat, termasuk ini orang yang kita belajar pada hari ini, termasuk Nikodemus. Di manakah raja orang Yahudi yang akan dilahirkan? Oh, lari cepatlah orang yang seperti Nikodemus ini menjawab, di Bethlehem. Di Bethlehem, tanah Yudea. So di situlah tertulis, kata mereka orang mana. Orang seperti Nikodemus ini sangat tahu. Tapi pada waktu Yesus sudah dewasa membuat pelayanan ini, dia tidak tahu siapa Tuhan. Sudah tertulis karena dia seorang ahli Taurat, hari-hari belajar dengan ahli Taurat. Kalau orang Yahudi baca Taurat, membaca lah, masih ingat itu begitu. Ada apa namanya? Di kereta patung
Kalau baca Alkitab bukan baca beritanya. Habis baca ini. Mereka baca. Dia mau betul-betul mau belajar. Tapi Nikodemus dia tahu jati dirinya sendiri. Baru dia bertanya waktu dia satu sekali dia mendengar tentang apa cerita tentang Tuhan Yesus, baru dia kata dia melihat dan sambil dia mengaku bahwa ada sesuatu di balik perbuatan yang Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ayat yang ketiga berbicara kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir kembali, perhatikan itu, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bukan oleh karena kita sudah baca firman Tuhan, bukan karena kita sudah tahu dari cerita dari awal Tuhan Yesus sampai akhir Tuhan Yesus, bukan. Kelahiran baru menentukan kita betul-betul standar kita, dapat mengenal jati diri kita dan dapat mengenal tahap iman kita, dan juga dapat kita melihat kerajaan surga. Sebab Alkitab mengatakan ini standarnya, bukan saya yang cerita. Ini Tuhan Yesus yang memberitahu. Jika engkau tidak lahir kembali, jangankan masuk kerajaan surga, melihatnya pun kau tidak dapat melihat. Sangat serius message ini, saudara-saudara. Jika engkau tidak lahir kembali, apa lahir kembali? Perbuatan kita yang sering kita lakukan itu, yang boleh menista nama Tuhan itu, tinggalkan itu. Seorang pencuri yang selalu mencuri itu, tinggalkan itu. Seorang pezina yang selalu berzina itu, tinggalkan itu. Seorang yang apalah perbuatan kita yang sakit, yang tidak mau mengampuni orang, yang sakit hati terhadap orang lain, engkau tidak lepas itu. Jangan katakan masuk surga, lihat itu pun tidak dekat kata Tuhan. Ini bukan kata saya. Dia katakan ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangan katakan masuk, lihat pun tidak dapat. Kalau kau tidak lahir kembali. Seorang pemabuk, kalau kau tidak berhenti di lahir kembali, jangan masuk dalam surga, lihat tidak boleh kata Tuhan. Ini bukan kata saya. Sangat serius ini, saudara-saudara. Ini yang dilihat, dipelajari oleh Nikodemus ini. Di sini Nikodemus mau belajar mencerminkan dirinya siapa jati dirinya sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus adalah seorang profesor agama yang sangat terkemuka di antara orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Seorang profesor, bukan jalan-jalan. Namun beliau tanpa dinamika kehidupan yang sesungguhnya, sehingga merasa tidak dapat mempengaruhi spiritualitas bagi orang banyak. Kenapa dia tidak dapat berpengaruh? Karena dia masih lagi ingat agama dia, agama, tetapi spirituality, rohaninya tidak diperbarui. Pada waktu keadaan penyiksaan di Yerusalem, ini orang ada. Dia menutup dulu. Tidak ada kasih, karena dalam Tuhan Yesus ada kasih. Tapi waktu mereka yang ahli Taurat ini tidak ada kasih. Makanya Tuhan Yesus berbicara kepadanya, kalau kau tidak lahir kembali, jangan lagi masuk surga. Lihat itu tidak layak. Itu sudah kita masuk surga. Saya sangat sedih dengan ini. Dan teguran firman Tuhan kepada Nikodemus ini. Karena seorang yang disebut ahli teolog agama Yahudi, seorang ulama yang tertinggi, orang tahu firman Tuhan, tapi tidak boleh masuk. Tidak boleh melihat kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kalau kita tidak lahir kembali seperti teguran Tuhan Yesus ini,
sia-sia kita hari-hari datang kepada Tuhan dan berusaha Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk tinggalkan semua kehidupan lama, kehidupan yang jahat itu, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada satu tema khotbah yang baru ini saya ambil, yaitu kebaktian Gunung Murud yang diberi oleh Holy Spirit, Roh Kudus kepada komiti induk pelayanan doa di Murud pada tahun ini. Mungkin kamu ikut kebaktian atau tidak kebaktian. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya dapat tahu kepada pengurusi dia, Gunung saya sebagai hamba Tuhan telah berkhotbah begitu banyak kali dengan topik yang banyak sekali. Selain saya menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang banyak sekali, saya juga mendengar khotbah dengan topik yang banyak sekali. Begitu banyak. Bukan hanya itu saja, saya sering kali bila ada acara kebaktian di Murud, saya pasti ada di situ dan telah mendengar topik-topik yang begitu banyak telah mendengar di Gunung Murud. Tetapi topik pada hari ini merupakan warning, amaran yang paling keras daripada Holy Spirit, daripada Roh Kudus, daripada Tuhan. Saudara tahu, ada yang pernah ikut kebaktian itu online? Itu angkatan. Ada online? Tidak ada. Topik itu seperti ini: Preparing for Eternity. Persiapan untuk kekekalan. Ini satu daripada revelasi, daripada wahyu. Jadi ini satu warning yang paling keras. Semua orang harus mempersiapkan diri untuk eternity. Semua orang harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Tidak tahu kebiasaan besokkah. Jangan kita pikir bahwa kerajaan Malaysia, Gawan telah mengatakan bahwa kita ada kebebasan. Sekarang kita boleh hidup di dalam endemik. Boleh saja pergi mana-mana, boleh saja pergi mall, no problem. Sekarang saya lihat pergi mall tu semua boleh. Orang tua dulu yang 70 ke atas tak boleh masuk sana. Mesti ada vaksin 2 baru masuk. Itu hari. Sekarang sudah bebas. Dia beri kebebasan bagi kita, bukan berarti keadaan sekarang itu safe. Itu not safe. Itu oleh ekonomi saja. Tetapi baris itu tetap ada. Itulah firman Tuhan mengatakan, prepare for eternity. Bersedia untuk kekekalan, persiapan untuk kekekalan. Kalau kita tidak dilahir kembali seperti ini, teguran firman Tuhan kepada Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini, jangan katakan kau boleh masuk dalam kerajaan surga, tetapi lihat betul. Setahu itu standar. Itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau tidak dilahir kembali, tidak boleh lihat katanya. So kenapa itu standar? Standar untuk melihat kerajaan surga mesti lahir kembali, born again. Jadi saudara dikasih Tuhan, apakah artinya seorang ulama tanpa memiliki kuasa Allah dalam kehidupan ini? Apakah artinya kita seorang Kristen yang sudah lahir dalam kehidupan keluarga Kristen? Apakah artinya kita hari-hari datang kepada Tuhan kalau kita tidak memahami apa yang siapa jati diri kita di hadapan Tuhan? Nampak seperti yes, okay. Tetapi kalau kamu di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghakimi kita. Satu kesatuan seperti ini saya dapati dalam kebaktian pada tahun ini. Seorang ibu pada awal revival di Bangladesh, seorang ibu yang bernama Ibu Maria, kita tahu, dia dikuasai oleh Roh Kudus selama 3 hari 3 malam, tidak sedar.
Dengan kata lain, kita sekarang ini koma lah. Tidak tahu apa-apa, hanya berdoa. Koma itu diam-diamkan, tapi mereka yang dikuasai Roh Kudus, dia berdoa saja. Setelah dia sedar, baru orang dia buat kesaksian. Dia kata, waktu saya dia kuasa Roh Kudus, itu Roh Kudus menyadari saya dengan segala perbuatan saya yang dulu. Ada suatu perbuatan saya yang saya anggap itu tidak bersalah. Dia kata, dosa itu ialah dosa saya mencuri telur ayam. Telur ayam siapa? Telur ayam demi mama, demi bapak juga. Hanya telur ayam saja. 3 hari 3 malam dikuasai oleh Roh Kudus, memproses dia. Kau harus bertobat. Kalau kau tidak bertobat, engkau tidak masuk ke dalam surga. Alkitab mengatakan, kalau seperti ini keadaannya, betapa sadarnya kalau kita harus hidup, sebab kita akan menanti prepare for eternity, mempersiapkan diri untuk kekekalan. Ya. Saya teringat juga pada waktu kami saya sekolah di SMA Indonesia, sekolah menengah atas. Dan pada waktu itu ada satu kebaktian, dan di situ kami buat satu pertandingan bayar. Nah, hakim itu orang dari Switzerland. Jadi biasanya orang yang selalu ambil juara adalah orang Kampung Baru, STA Kampung Baru. Jadi kali ini dipanggil orang hakim dari Switzerland, orang ahli dalam ya, lalu menjadi hakim kami. Lalu dimulai pertandingan dimulaikan, dan setelah itu beri keputusan, sehingga keputusan itu memihak kepada gereja lain. Lalu mereka di Kampung Baru penasaran, mereka macam tidak senang hati, membantah. Mana mungkin? Baru dikumpul lagi tim itu, melihat suara bagus, melihat penampilan bagus, pakaian bagus, dan apa lagi? Tapi satu yang tidak bagus. Saya melihat seorang perempuan, katanya tali pinggang dia tidak betul-betul hitam, merun saja. Kan keputusan mesti tali pinggang hitam. Menurut jatuh tidak ada makan. Itu yang digunakan pakai oleh saya rasa. Jadi kalau kau tidak lagi kembali, kau tidak benar. Berarti kita akan melihat kita surga. Menemukan kecerdasan yang sesungguhnya, Nikodemus tergerak hatinya mencari solusi atas kekeliruan. Lalu dia bertemu dengan Tuhan, apa yang dia buat, dan Tuhan beritahu dia ini. Kalau kau tidak dilahir kembali, tidak melihat kerajaan surga, jangan kau masuk, lihat saja. Karena ulama orang Yahudi dulu tidak beda daripada kehidupan orang, hanya ingin agama saja. Hidup itu hidup dunia. Lalu Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras dengan teguran. Nah, yang seterusnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nikodemus. Kalau kami berbicara tentang apa yang kami lihat, kamu tidak percaya. Kamu tahu siapa yang berbicara dengan kamu? Adalah orang yang datang dari surga ke bumi. Dia yang bicara. Kenapa Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara seperti itu? Karena begitu kan besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal.
Kenapa itu? Supaya barang siapa, perkataan barang siapa ini, Alkitab pasti tahu ada yang tidak percaya kepada itu. Setiap kalimat perkataan Tuhan Yesus ini, kalau kita sebagai seorang ahli teologi, setiap perkataan ini ada arti. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita memerlukan modal seperti Nikodemus ini, mau bertanya kepada Tuhan, apa yang solusi yang paling baik bagi saya untuk masuk ke dalam surga? Bukan karena saya seorang ulama, bukan karena seorang setiap kali masuk dalam bait Allah, bukan karena saya dan sebagainya. Pakaian kalau orang Yahudi, orang ulama dulu, dia pakai rok, rok itu jubah yang panjang itu. Di sini tertulis, di sini dia punya topi dia, tulis ayat firman Tuhan banyak-banyak di baju. Bukan karena itu. Jadi Nikodemus mau cari solusi yang betul-betul bagaimana hidup seorang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, you must be born again. Mesti kamu lahir kembali. Kalau tidak, sekali lagi Tuhan Yesus ulang, kau boleh masuk ke dalam surga. Walaupun kau seorang ulama yang disegani pada hati, itu tidak ada urusan dengan surga. Ulama tidak ada. Yang Tuhan beritahu harus dilahir kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup dalam dunia yang tidak ada janjinya yang baik. Mari kita mencari solusi yang betul kepada firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan, kau mesti lahir kembali. Apa yang Nikodemus berpikirin tentang fisikal? Bagaimana masalah berarti ibu saya lagi baru lahir kembali? Kalau tidak lahir daripada air dan roh, saya beritahu dengan kamu tidak boleh masuk surga. Itu standar. Jadi untuk prepare for eternity ataupun persiapan untuk kekekalan itu, jangan main-main dengan itu. Hari ini saya rasa itulah teguran Holy Spirit kepada dunia ini. Kita tidak boleh main-main. Sebab hari esok tidak menjanjikan engkau sesuatu yang baik. Hanya Tuhan mau supaya engkau dilahir kembali. Lahir kembali itu tinggalkan semua perbuatan kita yang jahat. Sebab besok kalau kita dengar sekeliling kita kan, hari ini sudah banyak telan jutaan yang telah ditelan oleh pandemi ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini Tuhan mau supaya kita prepare for eternity. Persiapkan diri untuk kekekalan. Sebab persiapan kita yaitu untuk tinggalkan semua masa lalu kita yang berlaku, harus dilahir kembali, tinggalkan itu secara total. Baru kita dapat melihat dan masuk ke sana. Itu standar Tuhan Yesus sampai kepada Nikodemus. Seorang yang tidak lahir kembali tidak layak untuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan satu solusi bagi kita untuk melihat kerajaan Allah, bahkan bukan melihat tapi masuk ke kerajaan Allah. Standar kita masuk surga itu dengan kata yang paling senang dimengerti. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Sebab kami manusia sangat terbatas pemahaman kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberitahu kepada kami tentang solusi yang sangat baik, yaitu untuk kami masuk dalam kerajaan surga. Standar yang kepala kami adalah seorang itu mesti dilahir kembali oleh air dan roh. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberitahu kepada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Kita akan beralih kepada komunion ataupun kepada suci. Mari kita lihat teks kita yang saya petik daripada Injil Matius 26 ayat 26. Injil Matius bab yang ke-26 ayat 26 sampai dengan ayat yang 29. Mari kita baca untuk kita. Dan ketika mereka sedang makan, maksudnya waktu Yesus dan murid-muridnya, mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Tuhan Yesus ditumpah untuk pengampunan dosa Anda dan saya. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil bapa Allah ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi di sini kita lihat bahwa menjelang penyaliban Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberitahu acara yang harus kita ingat, yang kita ingat sepanjang masa, bahwa kita harus mengadakan acara ini satu tanda kita bahwa kita adalah orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan pribadi. Mari kita berdoa sebelum kita mulai menikmati pertemuan suci. Bapa yang sangat baik, yang penuh dengan belas kasihan kepada kami manusia yang sangat berdosa ini, sehingga Engkau rela untuk mengutus anakmu yang satu-satunya untuk melepas dan bebaskan kami daripada dosa kami, cangkaman dosa ini, hanya oleh karena kematian anakmu di kayu salib saja kami manusia dapat hidup. Sebab dia telah memperdamaikan kami dengan mulia Bapa. Tanpa penyaliban, tanpa kematian Tuhan Yesus, kami akan binasa terus. Tapi Engkau sangat baik, telah memberi kami jalan keluar daripada dosa kami. Hanya dengan kemampuan dan penemuan kami, percaya dalam hati kami bahwa Yesus Kristus telah diutus oleh Bapa di surga, Putra Tunggal untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perjamuan suci ini, baik itu roti yang kami makan, baik itu air yang kami minum. Kiranya Tuhan Engkau telah memberkati dan memutuskan ini Tuhan satu sumber bagi kami untuk melepaskan diri kami dari setiap kelemahan yang ada, baik kelemahan fisikal kami dan juga kelemahan rohani kami Tuhan. Melalui roti dan cawan ini Tuhan akan menghapuskan segala dosa kami dan juga segala penyakit yang ada dalam tubuh kami. Apapun jenis penyakit yang ada dalam tubuh kami Tuhan akan dilepaskan oleh kuasa darah Yesus Kristus yang telah disimbolkan dengan cawan milik Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati. Untuk itu Tuhan kami mau supaya Tuhan kau memberkati semua, baik itu roti dan juga minuman ini. Satu simbolik yang sangat
baik yang Tuhan beri kepada kami, yang akan kami nikmati Tuhan, bahwa tubuhmu tidak pecah oleh dosa kami, dan darahmu tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Oleh bilur-bilur Tuhan, karena kami disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan diri kita dengan roti. Saya akan baca ayat itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan mereka, membaca-bacakannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berminum. Juga mari kita angkat untuk pujian Tuhan. Pujian Tuhan untuk lagu yang Allah telah memberikan anaknya yang tunggal. Kasihlah aku sungguh. Mari kita angkat berdiri, kita angkat kembali. Kasih Allahmu sungguh sangat. Kasih Allahmu sungguh terbukti. Jika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berpada bagi Seperti
Haleluya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau yang telah ya Tuhan memimpin, memelihara, memberkati kami setiap ya Tuhan keluarga dan pribadi dalam beberapa hari masa yang telah berlalu. Kami ada di sini pada pagi ini, itu adalah oleh karena ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau Tuhan Bapa kami, Engkau memelihara kami seperti biji mata-Mu sendiri. Pada hari ini kami memberi syukur pujian kami kepadamu. Tidak ada yang dapat kami ya Tuhan Yesus beri kepadamu untuk ya Tuhan nyatakan terima kasih selain kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan pada hari ini. Kami telah ya Tuhan menyembah Engkau dengan pujian doa kami dan kami mendengar firman-Mu. Dan ya Tuhan kami telah ya Tuhan Yesus bersama-sama ya Tuhan duduk di keliling satu meja. Ya Tuhan, kesatuan kami di dalam tubuh-Mu dan darah-Mu. Telah ya Tuhan makan daripada roti ini, di mana roti ini dalam melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena kami manusia yang berdosa. Darah-Mu ya Tuhan, air ini melambangkan darah-Mu yang telah tertumpah atas kayu salib, mengampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, jikalau hidup kami masih ya Tuhan hidup menyakiti hati-Mu apa yang kami ya Tuhan lakukan, jikalau ya Tuhan ada dalam hidup kami yang belum berubah, yang tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan ampuni kami dengan darah-Mu yang telah tertumpah atas kayu salib. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mempersiapkan ya Tuhan diri kami untuk ya Tuhan menuju kepada kekekalan, ialah hidup yang telah menantikan kami sebagai ya Tuhan anak-Mu. Engkau tidak memanggil kami sahabat, tetapi Engkau memanggil kami anak-Mu. Maka itu kami sebagai anak-Mu ya Tuhan berhak untuk ya Tuhan meminta kepadamu, Tuhan ampuni kami dari segala ya Tuhan Yesus dosa pelanggaran kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Tolong kami Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin hidup kami, memampukan kami ya Tuhan untuk taat setia ya Tuhan kepadamu, untuk mengikuti ya Tuhan perintah-perintah-Mu selama Engkau ya Tuhan mengizinkan kami hidup ya Tuhan di bumi ini. Hidup kami letakkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan berlaku dalam hidup kami pada masa hari akan datang, tetapi biarlah semua yang berlaku dalam hidup kami, semuanya itu Tuhan dalam program-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dalam program Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu dan anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan di bumi Sinai ini. Hamba berdoa mohon agar Engkau terus memberkati iman, memberkati kesehatan, dan memberkati ya Tuhan semua pekerjaan mereka, memberkati persekutuan mereka ya Tuhan di dalam Engkau. Mereka ya Tuhan mempunyai persekutuan antara satu sama yang lain, memberi kasih-Mu ya Tuhan Yesus untuk mempersatukan mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berkatilah ya Tuhan Yesus gereja-Mu yang ada di sini. Tuhan, Engkau lindungilah ya Tuhan mereka, jauh daripada tempat kediaman mereka ya Tuhan, virus ya Tuhan Yesus COVID-19 yang sedang masih menular ya Tuhan di seluruh bumi ini. Tetapi Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa kuasa-Mu itu ya Tuhan yang tetap sama, yang telah melindungi kami dalam beberapa masa yang lalu, dan juga ya Tuhan akan melindungi ya Tuhan kami dari hari ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa di sorga, berkatilah semua ya Tuhan anak-Mu yang dapat hadir ya Tuhan di dalam gedung gereja ini pada pagi ini, bahkan yang tidak dapat ya Tuhan hadir pada pagi ini Bapa, Engkau Tuhan memberkati ya Tuhan kami semua.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami, ya Tuhan Yesus, bersorai dari tempat ini. Pimpin pelihara ya Tuhan dalam perjalanan masing-masing ya Tuhan, tiba di tempat dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami tidak lupa juga berdoa bagi yang sakit di antara kami, yang ada ya Tuhan di dalam gedung gereja ini, dan juga ya Tuhan yang duduk dalam rumah mereka masing-masing. Kami mohon supaya Engkau Tuhan lawati dan jamah dengan tangan yang penuh dengan kuasa, memberi ya Tuhan kesembuhan. Karena di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan dan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dengarlah doa yang kami naikkan kepadamu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat dulu. Terima kasih kesetiaan Anda untuk sudah lama tidak melakukan kami. Kita bersyukur karena sudah kita disajikan pada pagi hari ini. Info yang saya dapat pada kita, teruskan patuhi SOP yang ada. Jangan pikir kita sudah longgar, tidak. Bukan berarti itu kita sudah selesai, tapi itu hanya untuk kita tanaman apalah. Tapi jaga kesehatan dan jaga SOP dengan ketat. Kalau ada dalam kebaktian kamu bersemuka seperti ini, kalau ada orang yang datang, contohnya mereka datang untuk melihat kebenaran ini, memantau mereka itu daripada Jabatan Perpaduan bagian Bintulu, yang ketua mereka adalah seorang wanita Bernama dari gereja Katolik. Saya juga daripada SCS Association Samoa, dan mereka sudah kasih nama semua gereja kita yang ada di Bintulu, dan masuk gereja kita, pemimpin yang ada, nomor kontak pun ada. Jadi tolong mereka patuhi SOP supaya tidak ada tunggakan karena ambil. Dan di samping itu kita tetap berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi doa kami supaya Anda senantiasa berpihak yang baik dari Tuhan dengan daripada garis ini, dan permintaan saya supaya kita tetap itu permintaan dari pusat saya sebagai bukan saya saja, kami pengurus daerah, dan diberikan setiap hari 6. Tolong perhatikan semua PD, remind ataupun ingatkan semua pasar-pasar supaya mereka memantau SOP di dalam gereja masing-masing. Mereka kasih tahu ayat setiap dari sampai 2 tahun sudah ini. Jadi sekali kita kasih tahu, ya dia tahu sudah itu tapi dia remind saja. Tuhan memberkati Anda semua, Tuhan melindungi Anda, kuat dan dukungan iman Anda, prepare for eternity, persiapkan untuk perjalanan. Tuhan memberkati Anda semua. Saya beri bahasanya untuk berita gereja, politik gereja.